Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke kuliah dari MIP ini. Ya, jadi kita masuk kuliah MIP. Oke, tentang sertifikasi jaminan dan sistem halal. Ya, sistem jaminan halal. Jadi kemarin Anda sudah sudah mengerjakan ya beberapa dokumen-dokumen yang memang penting untuk dikerjakan gitu ya. Jadi itu adalah cikal bakal bagi Anda nanti seandainya Anda PKL di perusahaan atau seandainya Anda membuat sendiri si ininya perusahaannya. Jadi Anda sudah tahu basicnya membuat dokumen seperti itu. Terus kemudian apa aja. Nah, kalau misalnya Anda sudah mengerjakan itu ya atau mungkin belum karena baru mau saya mau urut aja lah dari kuliah dulu baru kemudian responsi. Oke, lihatin aja ininya ya dari kuliah yang saya terangkan berikut ini ya. Jadi memang hal itu harus menjadi suatu kebutuhan ya, jadi suatu kebutuhan bagi kita umat muslim ya. Karena kenapa? Satu, kalau Anda baca Al-Baqarah itu kan Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib. 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 Ghaib itu ya ghaib pokoknya gitu ya. Itu mungkin Mas Abror bisa terangin tuh yang dulu SMA-nya pesantren ghaib itu apa gitu ya. Nah, di sini kita percaya bahwa yang diatur di dalam Al-Quran itu benar adanya. Artinya apa? Kalau nggak boleh makan daging babi ya nggak boleh gitu ya bagi yang umat Islam. Kalau yang enggak ya nggak apa-apa ya. Oke. Nah, tujuan dari dari praktikum ataupun dari kuliah respons ini adalah agar mahasiswa mengetahui konsep dan pentingnya halal haram, latar belakang sertifikasi halal ya pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dan keterkaitannya antara sertifikatnya dengan sistem jaminan halal. Jadi ini dulu kuliah ini saya develop pada saat setelah saya dapat pelatihan penyelidik halal. Setelah saya dapat itu, terus kemudian saya develop kuliahnya. Sebelumnya belum ya. Tapi negara kita punya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang eh, jaminan mutu halal, jaminan produk halal (JPH), jaminan produk halal. Nah itu ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sudah saya masukkan ke LMS, jadi Anda tinggal buka dan baca di situ. Nah, perbedaan dengan yang tahun-tahun lalu sebelum 2014 adalah kalau dulu hanya pangan, obat, dan kosmetika. Nah, kalau sekarang sudah ada barang bawaan. Jadi tasmu, laptopmu harus sertifikasi halal. Artinya apa? Halal itu akan menjadi suatu yang eh, kewajiban gitu. Ya, ada yang menjadi suatu kewajiban. Harusnya itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 33 tahun 2014 itu harusnya 3 tahun setelah ditetapkan ya atau 2 tahun, masalah ada di bagian bawahnya, di bagian peralihan di bagian paling bawah di undang-undang tersebut, itu harus dilaksanakan di sekitar bulan Oktober 2019. Ya, tapi kemudian mundur jadinya di bulan di 2024 dan ada beberapa ketentuan yang wajib ya. Nah, di situ yang paling penting apa sih? Jadi kalau misalnya produkmu tidak halal, kamu tulis tidak halal. Kalau produkmu halal, boleh cantumin boleh mencantumkan yang namanya logo halal. Dan adanya BPJPH ini akan mengakibatkan yang lama tetap bisa berjalan. Jadi kalau yang lama itu begini, jadi Badan POM itu sebagai wakil dari pemerintah, MUI adalah sebagai komisi fatwa dan ada juga namanya LPPOM MUI itu adalah sebagai laboratorium yang menginspeksi halalnya atau mengaudit halalnya seperti itu. Jadi sesimpel itu. Terus kemudian 2014 akhir Pak SBY tanda tangan untuk JPH ya itu ditandatangan oleh Pak SBY. Terus kemudian lingkupnya diperluas lagi. Ya mungkin kalau kamu tahu barang bawaan itu termasuk apapun yang menempel di badanmu. Jadi baju ini juga termasuk barang bawaan. Jadi nanti ini harus sertifikasi halal. Atau kalau misalnya nggak disertifikasi halal, tulisnya aja tidak halal, produk tidak halal, gitu ya. Asumsinya apa? Umat Muslim itu akan mengetahui, oh ini produknya halal atau haram. Kalau
Kalau halal berarti boleh Anda beli gitu ya. Kalaupun ada tulisannya tidak halal Anda beli ya boleh-boleh aja sih. Cuma kan ketahuan produk mah halal nggak halal kan gitu. Nah, itu adalah yang ada di Indonesia saat ini ya. Jadi sebatas itu ya yang adanya. Jadi di awal apa sih yang namanya halal? Halal, halal. Kamu pegangan sama cewekmu haram. Kamu pegangan sama istrimu halal. Halal itu adalah boleh atau tidak. Ya. Kalau di Quran di surat Al-Baqarah 168, a man can eat or that which is lawful and wholesome in the earth and follow not the footstep of the devil. Ya, jadi istilahnya adalah apa yang kamu makan ya, apakah ada hukumnya dan segala macam ya, yang ada di bumi ini adalah dan tidak mengikuti syariat setan gitu ya. Oke. Terus kemudian halal itu adalah suatu kebutuhan. Ya, halal itu adalah suatu keharusan, ya. Tidak hanya berhubungan dengan apa yang kamu makan aja. Jadi nggak halal itu nggak cuman misalnya kamu makan babi, oh udah pasti haram. Kamu makan celeng, pasti haram. Makan kire juga haram, kan gitu ya. Tapi juga apa yang kamu cintai gitu. Ya, makanya kalau kemarin ada yang ke gap di teras gitu ya, lagi berduaan, nah itu gimana? What we love gitu ya. Jadi segeralah dihalalkan gitu ya. Terus kemudian apa yang kita kerjakan? Ini haram atau halal? Nyuri, mencuri hati perempuan. Nah, itu cek sendiri lah ya. Oke, tapi kalau mencuri barang ya milik orang merugikan orang lain itu berarti nggak boleh. Terus kemudian apa yang kita omongin loh, barusan Bapak ngomongin anfaedah Pak, loh enggak ya. Biar supaya apa? Biar supaya kami itu tahu gitu loh ya, seperti itu ya. Dan apa yang kita dapatkan. Yang susah itu yang belakang guys. Yang susah itu what we earn. What we earn apa yang kita dapatkan. Ya, jadi terkadang kita tahu ini dapetin cara maling, ya, nggak usah diterima gitu ya. Terus kemudian lupa kan negara juga jualan ini segala macam ya terserah itu ya. Tapi kan kita nggak tahu sumbernya dari mana. Mungkin mudah-mudahan itu bisa halal. Ya, kalau jelas-jelas sudah mulai abu-abu menuju hitam, ya sudahlah, nggak usah diterusin aja gitu ya. Karena apa? Bisa jadi nanti ketika Anda mengambil yang seperti itu sama seperti saya gitu ya. Jadi dapat uangnya nggak jelas gitu ya. Dapat uang nggak jelas itu pasti nanti adalah barang gue hilang lah. Monitor laptop ini retak lah gitu ya. Mungkin aja ada yang saya makan terus kemudian orang lain nggak suka gitu. Bisa jadi kan artinya yang kita makan ternyata apa namanya tidak apa itu hitam atau barang-barang colongan misalnya ya. Tapi kita nggak boleh ngejudge gitu ya. Ih Pak Jaim habis ini habis apa monitornya retak pasti dia makan duit haram ya belum tentu juga ya gitu. Gue ngeles aja. Tapi cukup bagi diri kita sendiri aja untuk mengetahui apa oh seperti itu gitu loh. Dan yang paling penting kita sadar bahwa kita sadar oh ya mungkin kemarin ada yang barang yang ini kali apa namanya yang apa namanya subhat atau barang yang haram yang kita makan gitu ya. Anggap aja itu sebagai apa? Sebagai tolak bala. Ya artinya apa? Biar supaya kita dibersihkan dulu di dunia daripada nanti ditagih di akhirat lebih panjang dosanya ya, lebih panjang itu siksaannya ya. Mudah-mudahan kita ini ya. Selamat ya. Jadi keep calm and eat halal. Jadi santuy aja, eat halal ya. Jadi Pak yang nggak ada logo halalnya, ya itu dibalikin ke kalian semuanya pada. Tapi saran saya kalau belum ada logo halalnya nggak usah. Itu kan saran saya. Nah halal dibagi menjadi dua, ya ada perbuatan ada benda. Ya perbuatan, ya ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi perbuatan itu kita nggak bisa gitu ya. Ini apa namanya kalau tidak jelas itu nggak bisa kita apa namanya kita judge gitu ya orangnya nggak bisa ya. Terus kemudian misalnya perbuatan-perbuatan haram gitu ya, nyuri, maling itu nggak boleh kan seperti itu ya. Nah, kalau benda, nah benda itu adalah semua benda asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau babi itu jelas, udah jelas babi, ya itu nggak boleh gitu ya, itu jelas ya. Jadi menjadi dasar itu adalah untuk benda. Jadi misalnya kamu dikasih ini ya apa namanya?
dikasih Pizza Hut 2 loyang gitu ya. Terus kemudian orangnya nggak bilang kalau itu duitnya hasil maling. Itu halal apa haram? Itu tetap halal. Nah, kan kamu nggak tahu. Kalau barangnya hasil maling, kita tahu gimana Pak? Ya itu tinggal kemanusiaan aja. Ya, tinggal kemanusiaan. Kenapa saya bilang kemanusiaan? Karena udah tahu kadang-kadang kita menghormati aja. Ya, belum tentu loh ya. Ya kita melakukan sesuatu, ih kamu kan habis maling ini ngapain kamu kasih ke saya? Orangnya bisa jadi kamu langsung ditikam. Ya, atau langsung dibunuh kamu misalnya ya. Nah, seperti itu. Itu juga harus kita jaga perasaannya. Mungkin diterima aja tapi nggak dimakan atau segala macam atau mungkin yang lainnya aja gitu ya. Oke, jadi asal muasalnya adalah semua benda itu adalah mubah atau boleh. Tapi kecuali kalau yang sudah nggak ada, sudah sudah ada dalilnya halal haramnya ya berarti yang enggak ya. Nah, ini adalah Al-Baqarah 168 ya ayuhan nasu kulu min ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, dan satu lagi Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, biasanya saya bacain ya. Jadi nggak enak saja sama ini ya, sama yang bukan orang Islam ya. Biasanya bacaan saya juga nggak segitu kok ya. Oke, terus kemudian mengkonsumsi pangan halal itu adalah satu, itu wajib ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian menjauhkan diri dari bujukan setan, maksiat, dan ciri muslim beribadah kepada Allah. Mungkin kita perlu ini saja ya, perlu kita muhasabah diri, introspeksi diri, coba kita pernah makan makanan yang nggak halal nggak gitu. Kalau misalnya pernah, terus kemudian kita review diri sendiri aja, nggak usah review orang lain gitu ya. Apa yang kita kerjakan ketika kita makan barang-barang yang haram? Pak, aku tiap hari makan barang halal. Iya, nggak apa-apa. Kan kita muhasabah diri sendiri, yang tahu kita sendiri ya. Ketika kita tahu itu dosa, berarti kan kita tahu, oh berarti gue nggak boleh lagi. Kan begitu ya. Yang paling penting itu orang kan bisa tahu diri sendiri seperti apa. Ya, jadi bisa jadi ketika Anda memakan yang tidak halal, itu akan menyebabkan perilaku Anda seperti itu. Gitu ya. Jadi ini wajib kita wajib kita tekuni untuk jadikan suatu riset pada diri sendiri gitu ya. Jadi nanti misalnya ketahuan seperti itu, bisa jadi nanti mudah-mudahan kita bisa menjauhkan diri dari bujukan setan ya. Terus kemudian jenis makanan yang diharamkan ada bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Jadi misalnya begini, darah nggak boleh, bangkai nggak boleh, bangkai kerbau nggak boleh ya, darah nggak boleh, daging babi nggak boleh ya, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi misalnya begini, Anda suka melihat ini ya, sedekah bumi atau mungkin budaya-budaya ya, seperti seperti petik laut gitu misalnya ya. Petik laut itu kan biasanya kan mengorbankan kerbau gitu ya, terus kemudian dipotong, terus kemudian dibuat untuk sesembahan ke Ratu Pantai Kidul misalnya gitu ya. Mungkin yang daerah-daerah mana, daerah Pelabuhan Ratu misalnya kan seperti itu ya. Nah itu disembelihnya tujuannya apa? Bukan karena untuk Allah. Itu nggak boleh dimakan dagingnya. Kan kerbau halal Pak? Iya, tapi kan disembelihnya bukan atas nama Allah. Artinya untuk masuk tujuan tertentu gitu. Misalnya kalau disembelihnya untuk makan, minum, untuk makan misalnya ya, disembelih untuk makan gitu ya, terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim sembelihnya, berarti boleh. Tapi kalau selain itu nggak boleh, ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walah mal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famaniturra ghaira baghi wala adimu fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ya, ada suatu lainnya adalah di surat Al-Maidah ayat 3, Al-An'am 145 dan sebagainya. Terus kemudian nggak boleh juga makan binatang buas gitu ya. Makan binatang buas misalnya makan singa gitu ya. Makan singa juga nggak boleh ya. Makan harimau itu juga nggak boleh. Karena apa? Dia bertaring ya, itu nggak boleh ya. Pak, makan kucing Pak, kan bertaring. Makan kucing ya enggak, biasanya enggak ya, enggak diperbolehkan ya. Terus kemudian minum khamr ya, ada di Al-Maidah ayat
90. Jadi Al-Maidah itu artinya adalah hidangan. Ya, Al-Maidah ayat 90. Itu juga nggak boleh khomer. Khomer itu nggak boleh dimakan. Ya. Terus pengecualian ikan ada di hadis Bukhari. Jadi bangkai ikan pun boleh dimakan. Ikan kan nggak boleh disembelih. Ya, karena ikan hidupnya di air. Ya, jadi Anda misalnya kayak kemarin saya ke Lamalera di daerah apa namanya? Di daerah penangkap paus gitu ya. Ya itu boleh aja dimakan, silakan dimakan. Ya, seperti itu. Terus beberapa definisi halal, yaitu satu sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat syariat Islam. Terus kemudian toyib itu sesuatu yang baik, suci atau bersih atau lezat. Najis adalah sesuatu yang kotor menurut ketentuan syariat Islam. Jadi kalau misalnya najis gue malu, berarti kamu itu kotor, gitu ya. Jadi nggak apa namanya, makanya kan suka geli najis lu, ya gini kan ya. Nah berarti kotor lu itu ya, gitu ya. Jadi itu candaan, tapi kita bisa tahu dalamannya sebenarnya intinya seperti apa, gitu ya. Nah, najis adalah suatu kotoran yang dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah. Jadi kalau misalnya ada sholat tapi masih ada najis nggak boleh. Makanya Nabi itu dulu Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu pernah berbicara dengan putrinya, ya gitu ya, tentang ketika kita melakukan buang air kecil, gitu ya. Jadi buang air kecil itu nggak sembarangan, nggak sembarangan apa namanya di mana aja tempatnya, terus kemudian kamu berdiri, terus kemudian yang cowok-cowok apalagi ya, yang cewek saya nggak pernah tahu, gitu ya. Jadi terus kemudian nyiprat kemana-mana, kamu buat sholatnya nggak sah. Makanya mending rada lama di kamar mandi, tapi memastikan bahwa tidak ada yang terpecik ke bajumu, terus kemudian tidak ada najis di bajumu, ya. Daripada kena najis, terus kemudian nanti akan terjadi apa? Akan tidak boleh, tidak sah sholatnya. Sholatmu ya sholat aja, secara fisik sholat, tapi nggak sah. Itu kan lebih nyesek, ya. Kamu boleh ikut ujian tapi nggak dinilai gitu, sama kayak gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Oke, mutan najis adalah benda yang terkena najis. Ya, setiap benda yang najis atau mutan najis haram dimakan. Ya Pak, kalau misalnya saya makan jerawan dari itu Pak, dari sapi Pak, boleh Pak? Kan udah dicuci. Najisnya udah hilang belum? Udah nggak ada baunya sih Pak. Terus dimakan enak? Enak Pak. Ya kalau udah nggak ada bau, nggak ada rupa, nggak ada rasa, itu biasanya boleh. Ya, jadi kalau misalnya kayak babat gitu ya, terus kemudian apa itu jeroan-jeroan itu kan dia terkena najis gitu ya. Tetapi kalau dicuci bersih, terus kemudian nggak ada warna, bau, rasa, ya biasanya sih udah boleh untuk dimakan. Ya. Nah, najis ada tiga, yang pertama berat, sedang, dan ringan. Ya, berat itu adalah yang harus dibasuh 7 kali. Ya, misalnya jilatan air liurnya anjing gitu misalnya. Jadi seperti teman-temanmu yang apa itu namanya yang di PVT atau FKH, dia kan suka jalan-jalan sama anjing ya. Nah, gitu kan. Jadinya makanya dia setelah keluar dari lab atau dari poliklinik, dia harus membersihkan 7 kali ya, karena babi dan turunannya itu juga harus sama ya. Jadi makanya kalau pegang babi gitu ya atau pegang anjing gitu ya, jadinya harus dibasuh 7 kali. Salah satunya pakai apa? Pakai tanah. Jari sopo Pak? Lu jari teh begitu. Dulu saya percaya dengan yang gaib, makanya harus pakai tanah. Sekarang saya percaya secara saintifik bahwa jilatan liur anjing itu hanya bisa hilang 100% kalau kita pakai tanah. Itu ada sainsnya itu ya. Jadi kenapa bulan Ramadan itu kita rindukan adalah pada tanggal 17 Ramadan itu banyak apa namanya rahasia-rahasia yang di Al-Quran itu terus kemudian difahamkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ya, oke. Terus kemudian sedang, air kencing, kotoran hewan, manusia itu hukumnya sedang, ya. Jadi dicuci hingga hilang warna, bau, dan rasa najisnya. Ya, jadi dicuci. Jadi kalau misalnya kamu pas makan apa namanya, makan babat terus kemudian masih ada rasa itunya, pupnya ya jangan dimakan, buang. Ya, ya terus kemudian ringan, ya. Ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Jadi
anak kecil itu sudah dibedakan, ya. Kenapa anak kecil yang perempuan itu sudah najisnya tergolong sedang? Itu belum ada penelitiannya itu. Ya, tapi kalau anak laki-laki yang kecil, ya sampai dia masih minum, pokoknya masih minum nasi saja, masih minum ASI saja, itu tergolong ringan. Ya, kenapa kalau cewek enggak? Gitu ya, makanya cewek itu kan harus apa namanya, harus mulai dari kecil itu dilatih bersih gitu ya. Karena mungkin saja begini, kalau kita lihat bahwa hormon-hormon yang ada di tubuh manusia itu antara laki-laki dan perempuan beda, sehingga perempuan itu kan hormonnya mungkin lebih banyak dan itu mungkin akan menimbulkan lebih banyak najis misalnya ya. Jadi harus dicuci sampai hilang warna, bau, rasa dan eh, dari si najisnya ya. Sedangkan yang ringan misalnya kamu diompolin anak cowok tapi masih pakai ASI doang, belum pakai penambahan makan yang lainnya, bisa dipercikin dengan air atau dilabas saja udah tidak najis lagi ya. Jadi kalau misalnya anak cewek nggak boleh seperti itu ya. Oke, terus kemudian dari tadi kita ngomongin babi melulu gitu ya, babi gitu ya. Ya, kenapa kita ngomong babi? Ya, dulu saya cuman percaya dengan yang goib bahwa kalau kena babi, nempel babi udah harus 7 kali ya najisnya, terus kemudian salah satunya pakai tanah gitu ya, dibasuh 7 kali, terus kemudian salah satunya pakai tanah. Nah, ternyata babi itu punya apa? Punya banyak kegunaan. Ya, tapi ketika saya belajar di ilmu apa di biokimia S1 dulu, babi itu adalah memiliki kromosom atau faktor genetik itu yang paling mirip dengan manusia. Bukan kera atau mungke atau gorila atau orangutan, tetapi memang babi. Babi itu kromosomnya mirip dengan manusia. Barang-barang yang ada di babi itu juga ada di manusia. Nah, itu yang menyebabkan kalau kita makan babi bisa jadi nanti gen kromosomnya itu akan mutasi di tubuh kita. Nah, itu yang saya pelajari dari zaman dulu ya. Artinya apa? Kalaupun kita makan nanti khawatirkan adalah sifat babi itu ada di kamu. Sifat babi itu apa sih? Babi. Sifatnya gimana? Nah, kamu cari dulu lah itu sifat babi itu seperti apa. Gitu ya. Tapi yang terjadi di ilmu pengetahuan kita adalah di ilmu pangan adalah babi itu dari ujung kaki sampai ujung kepalanya itu, sampai ujung rambutnya itu dia bisa digunakan. Nah, ini contohnya di sini. Dia ada tulang, bisa jadi gelatin, bisa jadi macam-macam, darah, bisa jadi jeroan, ya, media fermentasi, di dunia medis juga bisa, kulitnya bisa kolagen sama, bisa jadi gelatin juga, rambutnya bisa jadi sistin, sikat gigi. Ya, sikat gigi ada tulisannya Bristol. Bristol itu dari apa? Dari itunya babi gitu ya. Terus kemudian jeroannya paru-paru bisa dari irisan bakso lah, dimasukin ke dalam apa namanya? Ke dalam sosis lah. Segala macam gitu ya. Ada empedunya bisa pakai taurin. Taurin itu untuk yang memacu jantung. Pacu jantung yang ada di obat-obat kerating deng, apa minuman-minuman kesehatan gitu yang apa minuman-minuman berenergi gitu ya. Ada enzim bisa tenet, pankreasnya bisa menghasilkan insulin loh. Coba insulin yang dipakai orang yang penderita diabetes itu ada di babi ya. Kenapa? Karena kromosomnya itu kan mirip sehingga hasil yang dihasilkan oleh babi insulinnya pun juga mirip. Ya, ada sosis atau casing ya, kikil, sop kikil, rambak, gelatin, dagingnya atau porknya dicampur dengan daging sapi segala macam gitu ya. Lemaknya campuran sosis, susu, shortening ya, penyedap, minyak babi ya. Jadi segala macam gitu ya, bakpia, bakmoy, bakmi ya segala macam ya. Jadi ini produk-produk dari turunan apa namanya? Turunan dari babi itu banyak sekali dan yang mengherankan adalah rendemen dari produk-produk babi ini di atas semua binatang yang diolah tubuhnya. Misalnya, kita ambil contoh gelatin. Gelatin dari babi itu bisa sekitar 70%. Sedangkan dari sapi hanya 30-40%. Artinya apa? Kalau dia mengolah gelatin dari babi, itu lebih banyak hasilnya dibandingkan kalau kita ngolah dari sapi. Ya, itulah makanya lupa secara ekonomis kan benar. Nah, makanya kita itu meskipun sekali ekonomisnya benar, tapi kita di apa namanya dibatasi oleh norma-norma agama ya, karena goib nggak tahu ya, tapi ketika nanti Anda tahu gitu ya biasanya akan meningkatkan keimanan Anda. Nah, ini adalah skema yang pernah ada ya, jadi yang pernah ada selama ini ya.
Oke, saya minum dulu, aus. Ya, ini skema yang ada, yaitu antara MUI, Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, ada pemerintah, ada Badan POM, ada Kemenak, Kementan, dan segala macam. Sampai saat ini yang masih dipakai. BPCH itu baru ada di berapa tahun yang lalu, dan memang kalau kita lihat reportnya BPCH itu belum ada yang disertifikasi. Karena kenapa? LPH, Lembaga Penjamin Halal itu baru ada satu, yaitu LPPOM MUI. Jadi masih pakai yang seperti ini. Dan juga BPJPH-nya juga belum siap untuk menangani itu. Ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang sudah saya masukkan jaminan produk halalnya, ya. Jadi BPJPH itu bertanggung jawab pada menteri yang akan berkoordinasi dengan MUI dan komisi fatwanya untuk menerbitkan sertifikat halalnya, dan juga akan berkoordinasi dengan LPH, Lembaga Penjamin Halal. Nah, di situ juga ada auditornya. Auditor masing-masing LPH minimal punya 3. Ada di keterangannya di undang-undang ini. Nah, terus kemudian hubungannya dengan produsen, ya, produsen nanti tinggal mengikuti, dan produsen wajib mempunyai yang namanya penyelia halal. Kalau dulu namanya koordinator auditor halal internal atau KAHI. Kalau dulu namanya ketika di yang lama. Sekarang namanya penyelia halal. Jadi kalau saya sudah punya apa namanya kompetensi penyelia halal, saya kalau masuk perusahaan bisa, ya. Dan satu perusahaan cuma satu, ya, minimal. Harus ada penyelia halalnya, ya, harus ada pelatihannya, ya. Lumayan kok pelatihannya cuma 3.500.000 saja. Ya, mudah-mudahan nanti ini. Dan karena LPH-nya nggak cuma LPPOM MUI saja, nanti Anda pun juga bisa, ya, Anda pun juga bisa mendirikan yang seperti ini. Mendirikan LPH, nggak mungkin Anda mendirikan BPJH, nggak mungkin. LPH-nya Anda bisa mendirikan, terus kemudian dengan teman-teman Anda, terus nanti ke auditor. Ya, ingat, barang yang disertifikasi halal di kita itu ada banyak, ya, ada pangan, kosmetik, obat-obatan, barang bawaan, atau barang yang menempel pada tubuh manusia. Artinya begini, ternyata barang ini mengandung babi, berarti selama saya sholat pakai baju ini, dan selama saya tidak 7 kali membasuh dan satunya pakai tanah, saya tetap haram. Artinya apa? Tetap nggak diterima sholat saya. Itu yang menjadikan masalah. Ya, jadi kalau sampai begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada seperti itu, ya. Gitu. Jadi jangan salah menanggapi isu halal ini, kita harus berhati-hati. Gitu, ya. Nah, ini tampilan dari situsnya si BPJPH, ya. Jadi semua yang ada di sini nanti akan tertara. Nah, di sini ada 000, berarti memang belum ada. Jadi semua sekarang itu sampai sekarang baru ada di LPPOM MUI. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai sertifikasinya, dapatnya seperti ini, sertifikat halal, ya, dituliskan macam-macam, ya. Nanti kalau udah ada sistem jaminan halalnya harus 23.000, ya. Nah, itu ada yang A, ada yang B kalau nggak salah, ya, ada C, ada D, ya, itu macam-macam. Ya, ini sertifikat halal ini berlakunya 2 tahun, nggak salah, ya. Terus kemudian yang ini nanti kalau diperpanjang jadi lebih lama lagi. Oke. Nah, terus kemudian apa sih alasan penting penerapan SJH? Ya, kita dulu nggak pernah tahu, ya, kalau menyembelih dengan nama Allah, terus kemudian kita harus pakai pisau yang tajam. Nah, seperti itu. Dan kita dulu percaya aja gitu. Saya diajarin bapak saya cara nyembelih seperti ini, Bismillah Allahu Akbar, seret, gitu, ya. Tapi memang bapak saya sudah mengasah dulu sih pisaunya. Nah, dulu apa ya, kenapa ya seperti itu? Kan nggak apa-apa, Pak, pakai pisau ketul, Pak, nggak usah disembelih juga nggak apa-apa, Pak. Cepitin pintu juga nggak apa-apa, yang penting mati tuh, Pak, gitu. Kalau nggak digebukin aja kayak anjing gitu kan, kalau bunuh anjing kan digebukin gitu, ya. Ternyata sainsnya banyak. Ya, setelah kita percaya yang gaib, dulu ketika ada sainsnya, ada ilmunya, harusnya Anda lebih percaya lagi. Gitu, ya. Jadi ternyata ketika disembelih tidak menggunakan pisau yang tajam,
Itu seperti Anda bayangin aja Anda gorok gini gitu tapi pisaunya kentul atau pisaunya tumpul, pasti lebih sakit daripada kalau pisaunya lebih tajam. Itu yang pertama. Sehingga apa? Si itu nggak stres. Siapa si hewannya tidak stres, jadi kita berperi kehewanan. Jadi kalau hewannya nggak stres, otomatis dia lebih rileks, terus kemudian dia bisa mengeluarkan semua darah, ya, ya, mengeluarkan semua darahnya, sehingga apa? Tidak ada darah yang ada di jaringan tubuh, ya. Tadi ingat babi, anjing, ya, terus kemudian ada darah, darah nggak boleh, ya. Anda misalnya makan dadi gitu, dari apa? Dari darah nggak boleh. Terus kemudian kita teliti, kenapa sih darah nggak boleh? Why? Kenapa sih Pak darah nggak boleh Pak? Kan itu banyak ini. Oke, darah itu apa? Boleh, dia membawa bahan makanan ke dalam sel-sel tubuh kita. Tetapi yang lebih banyak adalah membawa kotoran hasil metabolisme di tubuh kita. Bisa saja dia membawa virus, itu ya, membawa virus corona misalnya ya. Oke, seperti itu. Jadi itulah apa namanya science behind kenapa 1014 tahun lalu itu udah ditetapkan seperti itu. Dan dulu mungkin nggak ada yang teliti, ya udahlah gitu kan. Mungkin kalau SD kamu dulu bilang oh, nggak boleh makan babi, kenapa? Karena ada cacing pitanya. Oke, cacing pita bisa bisa apa namanya bisa bisa dimatikan pakai apa namanya pakai didih, air mendidih ataupun pakai panas bisa hilang. Tapi kan terus kemudian fragmennya yang sudah jadi semacam kayak apa namanya terbungkus spora segala macam itu, ya saya udah lupa karena pelajaran SD gitu ya, gitu kan. Dari dulu oh ya begitu-begitu aja kan, tapi sekarang lebih ke arah oh ya kromosomnya lebih dekat dengan manusia segala macam, terus kemudian ada efek-efeknya yang kurang bagus bagi manusia. Nah itulah itu yang ditambahkan ketika 17 Ramadan. Ya, itu pemahaman-pemahaman itu dan tidak semuanya mungkin dapat pemahaman itu. Gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya guru. Ya, guru ngaji juga butuh. Gitu ya. Terus kemudian berdasarkan dari sains tersebut, ya berdasarkan dari sains tersebut, terus kemudian banyaklah yang ingin membeli apa namanya ya mungkin ada beberapa orang yang malu lah ya gitu ya. Jadi enggak lah kan kita cinta hewan gitu ya. Tapi alasannya sebenarnya alasan yang ada di Islam tuh make sense sekali ya. Jadi sangat make sense sekali sehingga apa orang yang non muslim pun atau di Eropa itu banyak yang sekarang malah membeli apa namanya membeli produk-produk halal ya. Karena apa ya, karena dia udah tahu gitu isinya produk halal itu lebih sehat dan segala macam, sehingga tren produk halal ini akan menjadi tren produk global ya. Jadi kita akan menua itu semuanya, jadi menjadi tren produk global. Itu enaknya apa ya, berarti orang pengen beli produk yang halal ya gitu. Terus kemudian satu lagi adalah pengembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi itu sudah cepat sekali sehingga untuk mendapatkan produk yang halal pun kita juga bisa apa namanya bisa cepat mendapatkannya. Sebagai contoh gini, misalnya Anda perkembangan teknologi apa pemotongan ayam gitu ya. Nanti kalau misalnya Anda disirat produce gitu atau di corong pokpan gitu ya. Jadi mereka motongnya gimana? Cepet motongnya mereka. Set sehari bisa 60.000 ekor misalnya ya, seperti itu. Nah, perkembangan teknologi itu tidak menyalahi dari penerapan si SJH-nya. Ya, tetap prinsip-prinsip SJH harus ada di situ. Terus kemudian permintaan supply chain pasar global sudah mulai banyak. Sekarang banyak di mana di Eropa itu sudah banyak yang muslim juga sehingga banyak yang membutuhkan produk-produk halal. Terus kemudian kalau Anda lihat kemarin di SJH Indonesia itu yang tertulis di SJH Indonesia itu adalah sebenarnya merupakan total quality management. Artinya apa? Dia untuk sistem manajemennya menggabungkan semua dari yang ada di dunia ini. Gitu ya. Jadi memang Allah itu sudah ciptakan sedemikian rupa dengan sistem halal. Ya, dengan sistem halal kita sudah bisa mengetahui keseluruhan isi di sana. Artinya begini, kalau produk yang kita beli pertama kita lihat logo halalnya doang, dan itu sudah logo halalnya, saya sih berani makan. Tapi kalau cuma ada logo ISO 22000, HCCP lah segala macam enggak.
Ya, kalau ada logo halalnya, oke. Kenapa? Karena logo halal itu sudah mencakup ke semuanya. Keseluruhan dari itu udah ada semuanya. Ya. Terus kemudian LPPUM MUI adalah lembaga eksternal. Sekarang baru LPPM. Tapi mungkin Anda kalau melihat di Solaria yang ada di itu, dia juga ada yang dari bukan dari LPPOM MUI, tetapi dari eh, Nahdlatul Ulama. Juga dia menerbitkan halal seperti itu, ya. Nah, Nahdlatul Ulama itu di cover oleh PT Sukovindo untuk manajemennya, ya seperti itu. Oke, terus kemudian manfaatnya adalah menjamin kehalalan produk selama berlakukan sertifikat halal. Jadi kalau ada sertifikat halal berarti terjaminlah produkmu ya. Jadi halal. Kehalalan dari produkmu itu sampai terjamin sama MUI. Ya, artinya apa? Kalau misalnya ternyata perusahaannya nakal gitu ya, terus kemudian masukkan barang yang haram nggak jelas gitu ya. Makanya yang berdosa bahasa kasarnya berdosanya adalah MUI gitu aja ya. Terus kemudian dalam sistem halal itu kita harus yang paling penting adalah kita punya kesadaran internal. Jadi kesadaran internal yang kita bangun adalah ada nggak ada yang ngaudit tetap saja Allah yang ngaudit gitu ya. Jadi memang harus sadar perusahaannya bahwa ini tentang halal loh, nggak main-main kita. Ya artinya kalau Anda memberikan suatu produk yang haram gitu ya, meskipun itu ada kodenya gitu ya, berarti Anda juga tidak hanya menanggung tidak hanya menanggung di dunia saja, mungkin di akhirat juga akan kena getahnya gitu ya. Terus kemudian kalau kita makan barang-barang yang halal, berarti kita biasanya tentram gitu ya, santuy aja lah kan barangnya halal ini kan. Dan kalau kita makan itu nggak mikir yang lain-lain ya. Terus kemudian penerapan sistem jaminan halal itu ya mencegah kasus ketidakhalalan produk yang bersertifikat. Artinya segala sesuatu harus dilaporkan. Bahan baku dilaporkan, proses dilaporkan, segala macam, termasuk sampai formulanya dilaporkan. Nah, biasanya yang menjadi auditor halal adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang pangan, bidang kimia, biologi, dan segala macamnya. Ya, tapi yang tahu adalah misalnya Anda menambahkan BTP lebih dari 3%, nah itu berarti nggak boleh, nanti udah diingatkan di situ. Makanya kenapa tadi namanya total quality management. Ya, karena di situ sudah ada semuanya kajiannya. Gitu ya, dari sisi kehalalan dari syariat agamanya, dari sisi sainsnya juga ada. Gitu ya. Terus kemudian mendapatkan reward, ya. Nah, ini kelembagaan sertifikat halal, satu tadi ada BJPH, satu ya, terus kemudian ada MUI, ada BPOM MUI, ada Komisi Fatwa. Ya, Komisi Fatwa adalah di bawah MUI yang mempunyai otoritas untuk memutuskan halal atau enggak dari suatu yang didaftarkan atau disertifikasi, ya. Kebijakan umumnya adalah semua jenis produk dapat diajukan untuk sertifikasi halal. Ya, terus kemudian sertifikasi dapat diajukan oleh berbagai jenis perusahaan. Ya, terus kemudian prosesnya mengikuti kebijakan proses prosedur sertifikasi. Kalau Anda buka halal MUI.org ya atau nanti kamu tinggal tulis saja LPPOM MUI gitu ya. Nanti Anda akan masukkan suatu website. Nah, di situ ada kebijakannya. Ya, ada ininya ya, ada prosedur-prosedurnya dan segala macam. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi di Undang-Undang yang 33 lebih luas lagi dari ini. Jadi bukan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, tapi semuanya lebih luas lagi. Barang yang menjadi barang bawaan itu juga harus disertifikasi halal. Ya. Oke. Terus kemudian siapa aja? Boleh industri makanan, industri makanan, industri obat, ya RPH, catering, ya termasuk juga distributor. Distributor juga penting juga untuk mengecek halalnya ya. Kebijakan umum, ya yang pertama adalah berusaha menyusun dan menerapkan SJH serta mempunyai status SJH minimal B. Nanti ada status SJH-nya itu ada A, B, C, D. Ya, terus kemudian itu nanti akan naik menjadi jadi dari status SJH menjadi sertifikat ya. Gitu. Implementasi SJH dituangkan dalam manual SJH ya. Terus kemudian ini yang paling penting adalah Pak, saya tuh melihat ada juga BPOM MUI yang di daerah ya Pak ya.
ada yang di pusat, ada yang di daerah ya Pak ya? Ya, betul. Jadi untuk LP POM MUI itu kebanyakan nanti untuk tugasnya untuk keluar negeri itu pasti di tangan dia, atau untuk yang mempunyai cabang di provinsi yang lain. Sehingga apa? Misalnya kayak Indomie, contoh sebut merek aja ya, Indomie yang ada di Palembang segala macam itu nanti yang koneksikan adalah yang di pusat. Ya, tidak di daerah. Kalau di daerah nanti ribet satu-satu, makanya sekalian aja di pusat, nanti sekalian aja langsung dibagi ininya apa auditornya bisa aja langsung yang dari daerah gitu ya untuk menghemat anggarannya gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian untuk yang berbagai provinsi ekspor, terus kemudian ada sistem yang waralaba misalnya KFC gitu ya. KFC kan ada di berbagai tempat tuh. Nah, itu biasanya ditangani oleh yang pusat. Terus kalau misalnya kamu punya pabrik di Cina, loh, tetangga saya punya pabrik di Cina. Ya, sekarang lagi apa bikin produk apa gitu ya. Produk rumah tangga sih dia bergeraknya. Ya dia dia ada di Cina. Ya, itu juga harus ada MUI dari pusat. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang daerah misalnya RPH ya, RPH di provinsi misalnya ya. Nah, RPH di provinsi itu kan yang punya biasanya kota. Misalnya kayak kita punya RPH di Kota Bogor itu punya RPH di daerah ini mana namanya Bubulak, RPH Bubulak. Nah itu kan miliknya daerah, berarti kan setiap daerah satu, berarti itu adalah otoritasnya dari yang provinsi. Ya, perusahaan yang lokasi atau kantor produksinya dan pemasarannya hanya di satu provinsi, tidak mempunyai cabang. Ya, jadi kalau misalnya kamu punya warteg pengen sertifikat halal, satu cabang di dalam provinsi aja, ya di hanya satu provinsi, berarti pakai provinsi. Ya, terus kemudian perusahaan dengan lokasi kantor di produksi suatu provinsi dan pemasarannya ke berbagai provinsi. Jadi produk pabriknya di sini, masarnya di provinsi-provinsi yang lain, tapi tidak kategori yang RIS. Jadi yang NURIS itu boleh atau diajukan di yang provinsi. Ya, terus kemudian restoran yang eh, di satu tempat tapi bukan franchise ya tadi apa warung Tegal gitu ya warteg gitu ya. Kalau perusahaan di satu lokasi misalnya perusahaan apa namanya perusahaan ini lapis talas ya, gitu ya Bogor gitu misalnya ya. Terus kemudian dia pasarin juga sih ke provinsi yang lain tetapi ini loh Pak kalau misalnya saya bawa makanan ya nggak masalah ya gitu ya dari provinsi satu ke provinsi lain nggak masalah. Ya, terus kemudian perusahaan dengan lokasi produksi outlet di banyak provinsi dengan manajemen terpisah. Jadi benar-benar franchise murni ya, tapi mereknya sama. Nah, itu berarti itu harus di BPOM masing-masing ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Ya, mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke kalau nggak ada pertanyaan kita sampai sini dulu aja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.